Halo sobat bikin kamu tahu. Tahu gak sih? Setelah pandemi COVID-19 mulai pulih, hampir seluruh bioskop di Indonesia sudah membuka pintunya agar para movie lovers tanah air bisa menikmati film layar lebar baik dari dalam maupun luar negeri. Tahun ini sendiri, sudah banyak produser film terkenal Indonesia yang menciptakan karya film layar lebar dan berhasil menuai pujian berkat kualitas karyanya. Bahkan, beberapa film karya produser tanah air ini menjadi perbincangan hangat di media sosial hingga viral. Film-film Indonesia yang sedang panas ini juga sukses meningkatkan ketertarikan warga Indonesia untuk menyaksikan hasil karya tanah air di bioskop-bioskop terdekat. Berikut adalah rekomendasi film terbaru Indonesia dari Herworld, baik yang sudah tayang atau akan tayang dalam waktu dekat. Film-film Indonesia ini bisa menjadi teman kamu saat sedang santai, tentunya dengan alur cerita dan karakter yang keren dan mendebarkan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu ya. Tayang pada 18 Agustus lalu, hingga saat ini, Sayap-Sayap Patah masih menjadi film terbaru Indonesia yang banyak diperbincangkan. Film yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Ariel Tatum ini diangkat dari peristiwa nyata kerusuhan berdarah di Makobrimob pada 2018. Asli dan memilukan, film beraliran drama ini banyak dipuji berkat chemistry kuat yang dibawakan oleh kedua pemain utama di depan layar. Selain itu, alur cerita yang dibuat sedekat mungkin dengan kejadian nyata juga menjadi pengingat dan suatu bentuk kehormatan bagi pengorbanan yang telah diberikan oleh tokoh asli personil kepolisian. Film mengharukan lain yang dijamin dapat menyayat hati para penonton adalah Miracle in Cell No. 7. Tidak asing lagi, film ini merupakan adaptasi dari film populer asal Korea Selatan di tahun 2013 dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang hubungan dekat ayah anak Dodo dan Kartika yang diperankan oleh Vino G, Sebastian dan Graciela Abigail, di mana keduanya harus dipisahkan akibat tuduhan sepihak yang membuat sang ayah harus mendekam di penjara. Pada sela penjara nomor 7, Dodo dipertemukan dengan narapidana lain yang masing-masing memiliki latar belakang hidup berbeda. Diperankan oleh Henry Warkop, Tora Sudira, Regan Rakelna, Indra Jegel, dan Brian Domani. Pelajaran tentang kasih sayang, pengorbanan, dan kisah hidup semua ditampilkan pada film yang tayang pada tanggal 8 September. Beralih pada aliran film yang lebih menegangkan, Mencuri Raden Saleh hadir untuk menyapa para penonton bioskop Indonesia sejak 25 Agustus lalu. Film drama aksi perampokan ini mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa yang berencana untuk mencuri lukisan bersejarah penangkapan Pangeran Diponegoro Karier Raden Saleh di Istana Presiden. Diperankan oleh aktor dan aktris Naik Daun Iqbal Ramadan, Angga Yonanda, Arya Rahma, dan Rachel Amanda. Film ini memiliki alur cerita unik yang mendebarkan dan buat ketagihan. Film ini juga sukses menjadi pintu yang membuka wawasan mengenai sejarah dan kesenian Indonesia, terutama bagi generasi anak muda. Film Pengabdi Setan 2 hadir khusus bagi kamu para pecinta film horor Indonesia, khususnya buat kamu yang sudah lama penasaran menantikan kelanjutan kisah ini dan adik-adiknya dari film Pengabdi Setan di tahun 2017 lalu. Kali ini, Joko Anwar step up his game dengan menciptakan atmosfer ala tahun 1980 yang lebih mencekam dan penuh misteri. Pada sequel ini, ibu selaku tokoh yang paling ditakuti juga kembali hadir untuk menghantui para penonton. Pengabdi Setan 2 tayang di bioskop Indonesia pada 4 Agustus lalu. Nggak hanya Pengabdi Setan 2, bioskop Indonesia juga menawarkan pengalaman horor lainnya dengan film Mummy yang akan telah tayang pada 1 September lalu. Meski menyeramkan, film ini juga memasukkan unsur komedi yang dapat menghibur para penonton. Film yang diadaptasi dari serial televisi Jadi Pocong Karyaman ini dibintangi oleh pemain film terkenal Indonesia Acha Septriasa dan Dimas Aditya.
Segera tayang pada 6 Oktober mendatang, Sri Asih menjadi film terbaru Indonesia yang paling dinanti oleh penggemar layar lebar. Sri Asih adalah sebuah film laga hidup pahlawan super Indonesia yang disutradarai oleh Upi dan penulis skenario Joko Anwar. Film ini diadaptasi dari 1000 komik klasik Indonesia Sri Asih karya Kosasih di tahun 1950 yang dapat disebut juga sebagai superhero Indonesia pertama. Film ini akan menjadi film kedua dari jagat sinema Bumi Langit setelah Gundala yang rilis pada tahun 2019 lalu. Nah, demikianlah rekomendasi film terbaru Indonesia yang sudah dan akan tayang di bioskop. Gimana nih, film mana nih yang bikin kamu tertarik untuk nonton? Kalau kalian punya rekomendasi film bioskop lainnya, tulis di kolom komentar ya.